Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa Ansori, NPM 202243502505, kelas R85, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini saya akan mengimplementasikan program yang sudah saya buat menggunakan metode weighted product untuk menentukan barang terlaris pada aplikasi bantu usaha Mikro Unakedai yang sudah saya buat. Langsung saja kita masuk ke halaman utama login. Di halaman utama di sini kita akan memasukkan username dan password gitu ya. Jadi di sini saya akan coba memasukkan username untuk aplikasi yang sudah saya buat dengan akun Nisa Ansori 05@gmail.com. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Setelah masuk ke password, kita memasuki arah navigasi sukses login. Nah, langsung diarahkan ke dashboard admin. Coba. Oke, kalau gagal login kayak tadi tetap di halaman admin, itu yang memicu pop-up notifikasi custom dengan pesan error nggak bisa masuk. Terus berikutnya untuk registrasi akun baru. Nah, ini bagi calon pengguna user untuk mendaftarkan akunnya terlebih dahulu ke sistem Unakedai secara mandiri. Jadi dengan pengguna mengisi nama lengkap dan juga nama kedai, setelah itu email aktif dan password. Saat tombol daftar sekarang diklik, front end mengirimkan data form ke endpoint POS. Nah, atau register pada backup auto service. Backend selanjutnya melakukan hasting password menggunakan Bracip untuk keamanan dan menyimpan data dengan status awal otomatis set sebagai pending. Jadi setelah registrasi sukses, muncul dengan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil dan akun berstatus pending. Untuk menunggu ACC admin, pengguna yang baru saja mendaftar itu kemudian diarahkan kembali ke halaman login atau link login di sini pada bagian bawah. Selanjutnya, kita memasuki dashboard penjual. Nah, pada panel kendali utama bagi akun dengan role penjual, untuk memantau ringkasan aktivitas seperti aktivitas toko dan mengakses menu operasional seperti transaksi jual dan update stok dan lain-lainnya di sini yang sudah saya buat. Yang pertama, menyediakan 3 menu navigasi kartu cepat untuk operasional kasir. Transaksi jual pertama, menu yang kedua update stok dengan mencatatkan barang masuk. Terus yang ketiganya stok real time. Nah, itu untuk memantau sisa kuantitas gudang. Berikutnya, untuk menampilkan aktivitas terakhir berupa log riwayat transaksi atau afkir pada barang secara real time khusus pada hari tersebut.
Yang terakhir itu mengkalkulasi data penjualan dari database untuk menampilkan status toko real time yang berisi nominal estimasi omset harian berjalan seperti peringatan item stok menipis. Nah, ini fungsinya untuk jumlah produk yang stoknya kurang dari atau sama dengan 10 unit hampir habis, maka di situ akan mengupdate. Lalu kita masuk kepada cara memulainya ya. Jadi di sini saya mengklik link buka menu pada kartu transaksi jual yang mengarahkan ke halaman mesin kasir atau pos untuk melayani pelanggan. Klik link buka menu pada kartu stok real time atau menu sidebar, lalu diarahkan ke halaman sisa stok ready only gitu. Jadi untuk melihat stok yang ready nih berapanya. Setelah itu kita bisa melakukan klik tombol logout yang berada di pojok kiri bawah. Sesi local storage dihapus dan diarahkan kembali ke halaman login. Jadi jika kita sudah melakukan aktivitas di dalamnya, kita bisa kembali logout untuk login kembali ketika kita ingin masuk lagi. Lalu yang keempat itu ada transaksi jual seperti kasir mandiri. Nah, di sini memiliki fungsi utama sebagai tempat operasional kasir harian bagi penjual untuk menginput pesanan pelanggan secara langsung berbasis data hasil rekomendasi sistem. Jadi yang sudah saya masukkan di sini sebagai katalog produk bisa dilihat ada berbagai macamnya. Jadi katalog produk yang terurut di bagian sisi kiri ini menampilkan daftar menu makanan, minuman aktif yang diurutkan langsung berdasarkan skor WP yang sudah saya buat menggunakan analisa weighted product tertinggi dari database. Setiap item menampilkan gambar produk, nama produk, harga jual, dan sisa stok aktif yang berkurang secara real time. Selanjutnya ringkasan jual di bagian sisi kanan sini ini bertindak sebagai keranjang belanja yang biasa disebut sebagai shopping cart. Jadi ketika kita melakukan penjualan mengklik salah satu menu di katalog tersebut, item tersebut akan masuk ke dalam daftar ringkasan kanan untuk dikalkulasikan ya total tagihannya sebelum pembayaran diproses. Untuk itu misal saya membeli dengan berjumlah 2. Nah, di sini akan dijumlahkan terlebih dahulu. Lalu habis gitu untuk menambahkan sudah tertera dengan totalnya 10.000 gitu kan dengan satuannya 5.000. Terus kalau kita mengurangi kita bisa kurangi gitu atau kita mau menambahkan produk yang lain jadi lebih dari satu. Oke. Nah, klik tombol kembali di samping tulisan kasir mandiri untuk mengembalikan penjual ke halaman dashboard penjual. Berikutnya untuk pelaporan barang rusak. Di sini kita bisa update stok ya. Jadi untuk mencatat log pengurangan stok secara manual oleh penjual dikarenakan kondisi
komoditas gudang yang sudah tidak layak dijual. Misalnya seperti yang sudah expired atau yang eh, secara barang atau fisiknya sudah tidak layak untuk dilakukan penjualan. Dengan form input akhir di sisi kiri, penjualan itu wajib memilih kategori alasan. Barang rusaknya itu kenapa? Atau kadaluarsa. Lalu memilih nama produk lewat drop down. Menginput jumlah keluar serta mengisi detail keterangan seperti kemasan bocor atau pecah atau dan lain sebagainya. Berikutnya info stok saat ini yang berada di sisi kanan atas. Kita bisa lihat di sini ketika nama produk dipilih, kartu informasi ini secara dinamis itu menampilkan jumlah unit yang tersedia di gudang saat ini sebagai batas maksimal kuantitas pengurangan stok. Jadi ketika stoknya sudah maksimal yang kita lakukan, di situ kita menyetop untuk penambahan. Bisa jadi kita melakukan pengurangan karena stoknya masih banyak. Dan yang terakhir itu adalah peringatan audit. Ada di sisi kanan bawah. Di sini kita dapat melihat sistem mengunci validasi login sebagai inventory loss. Setiap pengurangan stok yang diajukan kasir itu akan diaudit secara fisik oleh admin, sang pemilik toko, untuk mencegah kecurangan manipulasi stok. Eksekusi akhirnya itu menekan tombol merah yang sudah saya buat di sini dengan tulisan konfirmasi pengurangan stok. Nah, itu akan memotong sisa stok di database secara otomatis melalui endpoint atau update stok. Jadi setelah konfirmasi sukses, stok produk itu berkurang, muncul notifikasi berhasil, lalu formnya kembali kosong. Dan data terbaru langsung sinkron update ya ke halaman stock real time. Berikutnya, kalau kita klik di sisi menu sidebar lain, berpindah halaman operasional kasir sesuai kebutuhannya. Nah, untuk bagian stok real time, di sini saya buat untuk melakukan pemantauan dan transparansi data inventories gudang secara ready only ya. Jadi bagi penjual berdasarkan urutan prioritas wasted product. Di sini kita bisa lihat nih untuk ringkasan indikatornya itu kartu statistik yang mengkalkulasikan database secara dinamis untuk menyajikan info total item yang aktif di kedai seperti ini 30 item serta total item yang masuk status stok kritis misal 3 item. Di kolom pencarian yang sudah saya buat, penjual dapat mengetik kolom cari nama produk untuk memfilter visualisasi tabel di bawah secara instan di sisi front end. Berikutnya, tabel prioritas dan status gudang yang menampilkan data komoditas lengkap dengan ID barang yang sudah saya buat. Nilai analisis vektor V, WP, status ketersediaan barang, aman jika stok banyak, kritis berwarna kuning jika stok di bawah atau sama dengan tersisa 10 unit, serta angka sisa stok aktualnya. Yang terakhir itu batasan hak akses. Di sini karena diakses oleh akun kasir,
table bersifat pasif. Kenapa? Itu juga tidak ada tombol aksi untuk memodifikasi harga, menambah nama, item baru, atau menghapus produk di halaman ini. Jadi ketika data tersinkronisasi otomatis dengan transaksi pada halaman transaksi jual dan update stok. Begitu kasir menjual barangnya, sisa stok di table ini akan langsung berkurang secara real time. Lalu ketika kita mengklik menu sidebar lain, itu langsung berpindah ke fitur operasional kasir lainnya. Berikutnya kita masuk kepada dashboard eksekutif. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi utamanya untuk menampilkan high level summary perform kedai. Jadi itu di dalamnya ada total omset, ada jumlah komoditas, ada grafik, ada tren penjualan, dan top 3 produk prioritas berbasis Vector V. Selanjutnya, untuk bagian kelola dan validasi stok. Untuk stok barang ini adalah tempat CRUD, yang dimana produk terintegrasi dengan Una produk service. Jadi ada create, kita bisa membuat, kita bisa read, membaca. Setelah itu kita bisa update, menambahkan atau menghapus. Setelah itu ada delete. Di halaman ini juga terbagi menjadi 2 kompartemen visual. Ada barang aktif, ada juga riwayat putus kerjasama. Untuk interaksi modal atau pop-up-nya di sini dengan fitur modal tambah atau edit produk. Pertama, kita membuka form internal untuk mengisi nama, harga, stok, serta unggah file gambar multipart form data. Jika gambar kosong, seperti di atas, sistem menembak Google Custom Search API atau menggunakan tautan fallback unsplash. Nah, di sini untuk mencetak error 404. Berikutnya modal konfirmasi putus, terminate, yang dimana untuk mengubah status produk menjadi putus. Jadi alurnya sederhana, selesai memperbarui stok, dilanjutkan pengguna itu beralih ke halaman transaksi kasir. Seperti admin, transaksi gitu kan, atau melihat dampak perangkingan di halaman laporan. Ini yang akan saya jabarkan gitu. Jadi mulai dari yang topnya sampai bottomnya, rankingan barang terlarisnya, dan barang yang kurang laris. Barang terlaris bisa kita tambah, bisa kita restock kembali gitu. Untuk berikutnya saya akan memasuki manajemen akses dan verifikasi karyawan. Di sini untuk manajemen akun ya. Yang berfungsi panelnya itu kendali data di otorisasi pengguna khusus bagi admin. Saya, Muhammad Isa Ansori, untuk memantau nih, mengaktifkan atau menonaktifkan akun karyawan kedai secara real time. Halaman ini terbagi menjadi 2 kompartemen visual, akun aktif, dan permohonan versus riwayat akun non-aktif. Berikutnya, kita masuk ke logika sistemnya begini. Mengambil data dari back-end out service
melalui endpoint. Nah, jika pengguna barunya itu mendaftar dari halaman register kartu profil, itu akan masuk ke kolom kiri dengan status awal pending menunggu persetujuan admin. Setiap kartu menampilkan nama lengkap, inisial logo avatar, default, stick, penanda hak akses, dalam artian ini penjualnya, serta jejak waktu masuk terakhir atau last loginnya gitu kita bisa ngelihat. Untuk interaksi modal, tombol aksinya itu nonaktifkan. Menekan tombol aksi pada kartu pengguna itu akan memicu perubahan kolom status. Bisa dilihat ya di database MySQL secara asinkron. Penyegaran data atau refresh button itu mengklik ikon putar balik di kanan atas akan memuat ulang daftar data komoditas menggunakan terbaru tanpa perlu membuat ulang keseluruhan halaman web. Jadi dengan ini selesai memvalidasi yang mengubah status akun karyawan akan melanjutkan di mana admin itu dapat beralih ke menu stok barang untuk mengelola inventaris produk atau beralihnya ke halaman analisis laporan untuk melihat visualisasi data perform penjual kedai. Yang terakhir kita memasuki dashboard keuangan dan laporan WP. Di sini saya sudah tampilkan. Nah, dashboard keuangan ini berfungsi itu melakukan kompilasi performa keuangan mikro per item dan akumulasi makro. Itu besarnya. Dengan memilih filter buatan dengan memilih filter bulan dan tahun melalui komponen drop down ini, perubahan drop down otomatis memicu fungsi fetch data untuk menarik data penjualan berperiode dari backend. Angka teks dari database dikonversi paksa menggunakan fungsi parcel in dan number agar perhitungan kalkulasi laba rugi stok masuk awal seperti sisa ditambah dengan penjualan dan nilai sisa aset tidak mengalami cacat matematika atau string concatenation. Dengan alur preview PDF-nya tuh gini. Saat tombol download PDF periode diklik, saya coba klik dulu. Oke. Front end itu mengirim token GWT ke Una Report Service. Respon biner dari backend diubah menjadi format base 64 data URL di front end. Sistem membuka tab baru, window open dalam artian ini, berisi iframe yang menyuntikkan data base 64 tersebut. Dengan hasil akhir bisa dilihat di judul tab di atas, judul samping PDF viewer seperti info title serta nama file default saat diunduh sinkron menjadi Una Kedai. Ada bulannya juga, ada tahunnya PDF tanpa ada kode hash atau UUID acak. Jadi itu aja. Ini saya bisa lampirkan halaman keduanya. Nah, ini dia laporannya. Jadi eh, itulah implementasi produknya yang sudah saya buat mengenai eh, aplikasi bantu usaha mikro ya, Una Kedai. Di sini tentu masih banyak kekurangan, masih banyak koreksi mungkin yang perlu saya perbaiki nanti.
Jadi sejauh ini, berikut tampilannya. Itu aja penjelasan dari saya mengenai implementasi metode dari weighted product untuk menentukan barang terlaris pada aplikasi bantu usaha mikro Unakede. Jadi, eee, itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.